Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang. Bagaimana kabar kalian semuanya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran sejarah, khususnya sejarah peminatan kelas 12, apa ini? IPS 1 ya. Mudah-mudahan kita bisa belajar secara giat. Nah, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita itu lebih bermakna. Oke, di sini siapa yang mau memimpin doa? Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati. Mulai. Doa selesai. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita sudah berdoa dan sebelum kita memulai pembelajaran, coba lihat dulu di bawah meja ada sampah tidak? Kolong mejanya, lihat. Ada sampah makanan, sampah minuman. Tidak ada? Sangat luar biasa, sangat bersih sekali. Tepuk tangan buat kalian semuanya. Dan satu lagi nih, pelajaran sebelumnya pelajaran apa ya? Apa pelajaran apa? Iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada perkembangan. Di sini ada perang dingin. Indikator pembelajaran kita apa? Ya, yang pertama menganalisis peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global. Yang keduanya itu yang tadi keterampilan pengetahuan. Yang kedua keterampilan ya, merekonstruksi tentang peran aktif bangsa Indonesia pada masa perang dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global dan menyajikannya dalam bentuk tulisan atau media lain. Ini kegiatan pembelajaran kita ke depannya seperti apa sih, Bu? Nah, inilah yang pertemuan pertama, kita akan melakukan penguatan materi. Ya, yang kedua barulah kita akan melaksanakan pengorientasian masalah dengan cara apa? Dengan cara coba perang dingin. Yang dimaksud perang dingin apa? Perang yang bertujuan agar menyebarkan ideologi dari setiap negara. Perang untuk penyebaran ideologi setiap negara. Ada yang lain? Mungkin ada yang tahu, alah bukan itu, Bu. Bukan ideologi, Bu, perang dingin teh gitu. Ada yang lain? Berikan itunya. Silakan. Lutfi tadi apa? Perang untuk menyebarkan ideologi dari blok timur dan blok barat. Ya, jadi perang antara ideologi blok barat dan blok timur. Ada lagi yang lain? Aul, silakan Aul. Perang dingin adalah perang yang Buka Padletnya. Kebuka nggak? Buka nggak Padletnya? Semuanya. Ada yang tidak bisa? Ini aplikasi Padlet. Pernah memberikan, ada guru yang memberikan tugas menggunakan Padlet? Tidak? Ya. Coba buka. Sudah dibuka semua? Nah. Pernah dengar negara yang sekarang Rusia? Perang dingin itu kan ada dua negara. Negaranya apa? Amerika Serikat dan Uni Soviet. Nah, sekarang Ibu tanya, pernah dengar Rusia? Pernah. Sama tidak antara Uni Soviet dan Rusia? Beda? Sama tidak? Sama, cuma pergantian nama. Oke, sekarang kita lihat di sini. Ini banyak masalah. Silahkan kalian pahami berita mengenai masalah Rusia dan Ukraina. Pernah dengar beritanya? Pernah. Dari bulan Februari ya. Ini masalah terjadi. Sampai kapan? Saat ini masih terjadi. Apakah ini merupakan kelanjutan dari perang dingin?
Coba sekarang silahkan kalian, Ibu ini dulu ya. Oh iya, sebelum itu tadi Ibu lupa ya, ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua? Ya, alhamdulillah ya. Kalau sudah hadir berarti sudah sehat semuanya. Nah, untuk itu Ibu akan membagi kelompok ya. Kalau hadir semua berarti nanti untuk kelompoknya langsung berpindah tempat ya. Untuk blok, Ibu bagi ke dalam 3 kubu karena dalam hal ini kan ada debat, ada blok barat, ada blok timur dan ada juga negara non blok. Nah, untuk blok barat itu ada Alfir. Nah itu tolong bajunya masukkan biar rapi. Sok. Bajunya rapihkan ya. Oke, Ibu akan membagi ini karena nanti kalian harus tahu identitas blok negara blok kalian masing-masing ya. Ini ada blok barat, ada blok timur, ada negara non blok. Oke. Sudah ya, sudah tahu karena mereka masih negara komunis. Mungkin nggak Korea Utara dan Korea Selatan bersatu? Mungkin tidak. Mungkin kalau apa? Kalau ada satu ideologi, pilih mau kapitalis liberalisme atau mau sosialis komunis. Ternyata mereka tidak mau. Akhirnya mereka masih berpisah sampai sekarang masih terjadi perperang. Kenapa? Oh. Jadi buat masuk biar baca semua. Untuk yang yang tadi sebelum kegiatan inti yang jika itu tuh ibaratkan ya bebas kalian mau menjawab apapun mengenai masalah Rusia dan Ukraina, kalian sebagai pemimpin Rusia misalkan membetulkan bahwasannya ya memang saya harus berpikir seperti itu karena ditakutkan misalkan Ukraina itu menjadi jembatan bahwasannya pihak Amerika akan menyebarkan ideologi Amerika yang kapitalis liberal itu ke wilayah Rusia gitu. Bisa seperti itu. Coba Ibu sudah melihat nih ya, sudah sangat cantik-cantik ya. Sudah laki-laki mah ganteng-ganteng gitu ya. Ganteng, terus sudah memakai pakaian-pakaian seperti negara-negaranya masing-masing ya, walaupun tidak sama persis gitu ya. Di sini ada blok, coba ada blok barat dulu, blok barat. Di sini ada blok timur. Nih, siapa yang mau berkenalan? Aul ya. Iya, ini di blok timur bisa dilihat ya di depan ada berbagai bendera, ada Kamboja di sini. Oke, satu lagi yang negara non blok. Ya, ini non blok kayaknya ada Indonesia ya, negara kita sendiri non blok. Coba Siti, iya tadi lupa ya berdiri harusnya. Coba Siti berdiri. Gerakan non blok ini ada 5 dari 5 negara yaitu India. Ya, silahkan setiap kelompok kemarin kan diberikan lembar kerja ya. Ada kegiatan belajar 1, ada kegiatan belajar yang kedua. Nah, silahkan sekarang paparkan terlebih dahulu oleh perwakilannya hasil belajar kalian di hari Jumat mengenai kegiatan belajar 1. Indonesia memiliki non-blok karena tidak ingin memihak kepada siapapun dan menganut ideologi dari kedua belah blok tersebut. Oke. Sekian oleh guru di atas. Jawabannya langsung aja. Jawabannya karena ideologi kan merupakan dasar terbentuknya suatu negara. Ideologi juga berfungsi untuk mengatasi berbagai pertentangan konflik atau ketegangan sosial. Dengan begitu, ideologi mampu membentuk solidaritas atau rasa kebersamaan. Kalian itu akan melaksanakan debat ya. Persiapkan setiap kelompok masing-masing, ungkapkan identitas kalian
kelebihan kalian, apa yang kalian punya semuanya tuangkan. Silakan Ibu kembalikan kepada Syakil sebagai model. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, semangat. Iya. Blok barat, blok timur, sama non-blok. Untuk yang pertama akan ada pemaparan identitas dari masing-masing blok. Tadi kan Aul bilang NATO malah angkat tangan pas Rusia menyerang Ukraina. NATO tuh bukan angkat tangan, tetapi emang Ukraina itu belum resmi menjadi anggota NATO. Kalian tuh buat blok buat Ukraina sama Rusia tuh apa? Sikap, terutama sikap bangsa Indonesia ya, sikap bangsa Indonesia terhadap Rusia atau Ukraina ini. Pemerintah Indonesia melalui berbagai pihak telah menyatakan sikap bebas aktif terhadap konflik Rusia dan Ukraina. Bebas aktif bukan berarti netral, akan tetapi juga memberikan sumbangan baik dalam bentuk pemikiran maupun bantuan terhadap penyelesaian konflik yang sedang berlangsung. Sekian, terima kasih. Di sini tuh non-blok itu netral, bukan karena tidak punya prinsip, tapi kita tuh di sini gerakan non-blok itu ingin menengahi agar peperangan ini tuh tidak semakin gede, semakin besar gitu ya. Jika tidak ada kami, apakah peperangan tidak terjadi? Ada untuk perdamaian itu ada pertemuan gak sih untuk membahas ini secara atau face to face atau konferensi atau lain-lain selain ke AA gitu? Untuk negara-negara non-blok ya. Iya, negara non-blok itu. Izin menjawab, Indonesia ya dalam menanggapi tentang Ukraina dan Dilihat dulu dari sejarah sebelumnya. Rusia, dilihat dari sejarah sebelumnya, Presiden Jokowi mengunjungi Ukraina dan Rusia untuk bertemu dengan para pemimpin kedua negara yang bertikai setelah menghadiri kelompok 7 dalam KTT di Jerman. Dilansir dari AP, Jokowi telah berusaha untuk mempertahankan posisi netral sejak awal perang. Dia berharap upayanya akan mengarah pada gencatan senjata dan akhirnya pembicaraan langsung antara kedua pemimpin. Jadi di sini Jokowi sudah melakukan usaha untuk mempertemukan kedua belah pihak. Lalu Jokowi mengatakan dia ingin mendorong Presiden Rusia Putin dan Presiden Ukraina Zelensky untuk memulai dialog tentang mengakhiri perang yang telah menyebabkan kekurangan pangan global dan lonjakan harga komoditas. Lalu, mengapa Putin dan Zelensky mungkin mendengarkan Jokowi? Sebagai tuan rumah G20 tahun ini, Indonesia telah berusaha untuk tetap netral dalam menghadapi invasi Rusia ke Ukraina dan telah menjaga komentarnya. Jadi kesimpulannya dari saya pribadi, perang ini belum usai karena konflik negara tersebut ya. Nah tapi sebagai negara non-blok mungkin sedang memikirkan bagaimana cara supaya mendamaikan negara-negara yang berkonflik ini. Semoga aja perang ini bisa segera usai agar tidak terjadi perang dunia ketiga yang dikhawatirkan oleh seluruh warga dunia. Aktif dalam masalahnya, kalau dulu kan KA ya, Indonesia itu sudah melakukan KA, konferensi Asia Afrika, terus misi Garuda, yang sudah masalah Palestina pun kita ikut serta dalam perdamaian gitu kan. Nah, dalam hal ini pun ternyata ada peran dari Indonesia. Karena dalam hal ini kita belajarnya mengenai peran aktif bangsa Indonesianya, bukan masalah mengenai perang dinginnya. Alangkah baiknya kita berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.